SBY, prajurit TNI aktif harus mundur jika akan menjabat di instansi sipil. Tolak kembalinya dwi-fungsi melalui revisi Undang-Undang TNI. Pemerintah telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi Undang-Undang TNI kepada DPR 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau dwi-fungsi TNI di Indonesia. Kami menilai agenda revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi transformasi. Revisi Undang-Undang TNI ke arah yang profesional justru akan melemahkan profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara. TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan sipil. Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI, ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen, mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom, begitu. Ini pandangan saya. Gua jelasin dulu kenapa di negara demokrasi, dwi fungsi ABRI itu harus ditentang dan dikutuk karena sangat-sangat berbahaya. Karena gua perhatiin udah mulai banyak narasi-narasi yang mengarahkan bahwa dwi fungsi ABRI ini positif gitu untuk negara ini karena tegas dan apa sebagainya. Gini teman-teman semuanya, prinsip dasar militerisme dan demokrasi itu berlawanan. Militer itu nurut maunya atasan, represif. Sedangkan demokrasi itu nurut maunya rakyat, freedom, kebebasan. Berkebalikan. Makanya orang-orangnya nggak boleh cross tuh. Misalnya ada masyarakat sipil mimpin perang gitu, atau ada prajurit aktif jadi menteri gitu. Nggak bisa. Karena beda dunia, beda karakter. Bukan berarti militer buruk ya, enggak loh. Bagus loh, karena kalau waktu perang emang harus nurut atasan. Nggak mungkin dong waktu baris berbaris komandannya kayak siap gerak, terus bawahannya kayaknya enggak deh. Kayaknya istirahat di tempat aja deh komandan. Nggak mungkin, harus nurut. Tapi dalam mengelola pemerintahan nggak bisa kayak gitu. Pokoknya menteri harus segini, rakyat nggak setuju, wah dasmu gitu. Nggak bisa. Dan udah kejadian kan yang kayak gitu. Belum disahkan loh ini undang-undangnya. Kebayang nggak kalau itu disahkan kayak apa? Kalau militer dia fokusnya ke dalam, maka hubungan sipil militer itu menjadi kacau. Kacaunya apa? Bisa terjadi pelanggaran HAM, bisa terjadi kekerasan dan lain sebagainya. Bahkan dalam tahap tertentu seperti Myanmar, seperti Thailand, terjadi kudeta dan junta militer. Itu kalau militernya fokusnya ke dalam. Kalau kita tarik militer, misalnya fokus nanam jagung jadi singkong. Food estate lah gitu ya. Militer jadi supirin traktornya John Lynn Group misalnya di Merauke. Militer jadi ngurus beras di Bulog, itu yang terjadi. Tapi kalau kita menempatkan militer fokusnya keluar, outward looking, keluar, dia akan menjadi profesional dan hubungan sipil dan militer menjadi bagus. Tidak terjadi pelanggaran HAM, tidak mungkin terjadi junta militer, tidak mungkin terjadi kudeta, karena dia fokusnya keluar. Tapi kalau fokusnya ke dalam, bayangkan kalau ini dilegalkan, perwira militer akan berpikir, ngapain gue berpikir capek-capek di militer baris berbaris memimpin pasukan, mending gue ngurus Bulog gajinya tinggi. Jadi kalau undang-undang ini gol, demokrasi kita tuh mundur 20 tahun. Lo kebayang gak betapa sia-sianya seluruh perjuangan tetesan darah air mata itu? Lu main GTA San Andreas deh, udah jauh banget, tiba-tiba suruh balik ke misi Big Smoke gitu. Atau lu nonton Naruto, udah jauh banget, tiba-tiba balik ke Zabuza gitu. Aduh,
Itulah kenapa rapatnya diadakan sembunyi-sembunyi. Karena mereka paham bahaya kalau masyarakat tahu, ribut pasti kita protes. Jadi mending niat jahat itu digodok dalam diam gitu, walaupun akhirnya ketahuan juga. Nah karena ini udah ketahuan teman-teman niat jahatnya. Zaman Soeharto nggak ada sosmed, sekarang ada sosmed. Jadi kalau lo masih meyakini bahwa negara ini negara demokrasi, ya lawan. Kita harus menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, ya kan? Koncoisme dan sebagainya. Kamu anaknya siapa? Kamu ponakannya siapa? Dan sebagainya. Ada satu hal yang sudah lama mati di negeri ini, namanya adalah meritokrasi. Lo capek-capek kuliah bisnis, ekonomi, ujung-ujungnya yang ngisi BUMN adalah mereka yang jadi militer dikasih kursus cuman bentaran doang. Banyak orang muda layak berprestasi yang jadi wapres, nepo babies. Banyak aktor film, sutradara itu berpengalaman, tapi yang jadi dirut BUMN untuk produksi film negara adalah penyanyi yang berjasa buat bikin lagu di 02. Aneh kan? Kuliah pertanian, alumninya banyak banget, tapi yang ngurusin Bulog, ujung-ujungnya apa? TNI aktif lagi. Capek-capek kita kuliah, revisian, nungguin dosbing pakai emoji beginian. Ujung-ujungnya ada menteri, rangkap ketum parpol, disertasinya malah curang. Udah gitu nggak kena DO lagi. Capek-capek kuliah lingkungan, ikut NGO lingkungan, ikut aksi lingkungan. Tapi ujung-ujungnya ngurusin volu adalah mereka yang menjadi kader PSI nepotisme. Hasil dari Menteri Kehutanannya, Raja Juliantoni yang juga Sekjen PSI. Capek-capek kuliah hukum, praktek hukum di negeri ini, keluar semua dari teori, keluar semua dari buku bacaan kita. Bisa diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Kotak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Cara Bapak menanggapi kritik daripada masyarakat itu udah nunjukin kalau misalkan TNI aktif itu nggak cocok untuk kemudian masuk ke ruang sipil. Harusnya ya militer ya di militer gitu, ngurusin pertahanan dan keamanan kita yang masih sangat-sangat lemah, gampang dibobol, gampang dihack dan lain-lain sebagainya, daripada harus memasuki ruang-ruang yang seharusnya menjadi tupoksi daripada aparatur sipil negara. Satu, menolak militer masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil itu bukan kampungan, Pak, tapi bagian daripada cara-cara rakyat untuk kemudian mengawal dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan juga salah satunya adalah amanat reformasi untuk kemudian larangan Dwi Fungsi ABRI. Dan I think Bapak juga tahu lah ya sejarah kemudian runtuhnya Orde Baru dan terlibat-terlibatnya Dwi Fungsi ABRI yang melahirkan banyaknya kekerasan-kekerasan pada zaman itu seperti apa. Dua, kekhawatiran kita terhadap lahirnya New Orde Baru itu juga bukan kampungan, Pak, tapi bagian daripada refleksi kita terhadap fakta yang ada dahulu. Dan sejarah dahulu kan bukan fiksi atau dongeng ya, Pak, tapi emang ada faktanya. Tiga, kita bertanya terkait dengan bagaimana urgensi daripada revisi Undang-Undang TNI. Itu bukan juga tindakan kampungan, tapi bagian daripada kita meminta akuntabilitas publik. So, kalau misalkan kita ngelihat akan jabatan sipil, ibaratnya diisi oleh ASN. Kalau jabatan militer yang tugasnya buat pertahanan, keamanan, menjamin kedaulatan negara, ya diisi oleh kalian gak sih? Terus kalau misalkan hari ini kalian boleh berpolitik, boleh masuk ke ruang sipil, jabatan sipil, boleh juga berbisnis, bagaimana ada di revisi Undang-Undang TNI, jadi jabatan utama kalian tuh apa gitu? Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyebut anggota TNI aktif harus mundur jika akan berdinas di dalam instansi sipil di luar ketentuan. Pandangan SBY ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto. Sikap Pak SBY dan fraksi Partai Demokrat tetap sama, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam UU TNI, bagi prajurit TNI aktif yang berdinas di instansi sipil di luar ketentuan yang diatur dalam UU TNI, maka harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas keprajuritan, ujar Anton, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Anton menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap konsisten mendukung reformasi TNI dengan penekanan pada prinsip pemisahan antara politik dan militer. Dia memahami bahwa, dalam beberapa posisi tertentu, kehadiran prajurit aktif diperlukan demi optimalisasi tugas negara yang memang membutuhkan keahlian serta pengalaman TNI.
Meski demikian, Anton menekankan jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif tetap perlu dibatasi, mengutip Kompas.com. Dia mengatakan kriteria jabatan yang dimaksudkan harus sesuai dengan permintaan dan kebutuhan lembaga terkait, seperti berkaitan langsung dengan aspek pertahanan negara, dan tidak melibatkan prajurit TNI aktif dalam posisi yang dapat mencederai semangat reformasi, netralitas, profesionalisme TNI, dan supremasi sipil, lanjut Anton. Dirinya berharap pembahasan RUU TNI bisa menghasilkan sebuah regulasi yang seimbang, menjaga profesionalisme TNI sekaligus mendukung sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. 16 lembaga yang kini bisa diduduki TNI aktif, hasil revisi UU TNI. Kini terdapat 16 lembaga yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif. Hal itu merupakan hasil kesepakatan DPR RI dengan pemerintah, termaktub dalam revisi Undang-Undang UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Lembaga tersebut termasuk yang mengurus kasus narkotika di Indonesia. Diketahui revisi UU TNI mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga yang semakin meningkat. Lantas apa saja lembaga tersebut? Berikut daftarnya. Politik dan Keamanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kejaksaan Agung, Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP.